Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yo. Ya. Kita salam lagi, jawab semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Biar semangat jawabnya gimana? Pagi. Luar biasa. Oke? Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, sekarang silakan tengok teman sebangkunya. Nah, ya kan? Tengok, diam, pastikan teman kalian sudah tersenyum. Tuh, ini mana temannya ini? Gak ada. Ya kita mulai pembelajaran hari ini dengan senyuman dulu ya. Kalau sudah tersenyum artinya kalian pertama yang dibuat harus bahagia ya. Sama hal yang mencintai sesuatu itu harus dimulai dengan kebahagiaan. Tapi kalian cinta pelajaran bukan mencintai Bapak hari ini loh ya. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. 10. Nah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapakah dia? Tunggu, sabar. Siapa? Muhammad Rizky Sawal. Muhammad siapa? Rifki Aditya. Oh, Rifki Aditya. Kenapa? Sakit. Terus? Alif Pratama. Apa keterangannya? Belum tahu. Berarti Alpa ya. Oh, terus? Ria Rahmawati. Sakit. Terus? Manohara. Sakit. Terus? Sudah. Oke. Yang lain tidak sakit ya? Oke, baik. Kita ketemu lagi yang di pembelajaran seperti biasa. Kita masih berkutik di bab 1 ya. Kita akan belajar tentang teks laporan observasi. Tapi sebelum itu saya ingin mengukur tingkat kefokusan kalian dulu dengan permainan yang sederhana. Ya. Kalian tahu baju batik nggak? Batok tahu ya? Sama botak tahu? Nah, sekarang diperagakan. Kalau Bapak bilang batok, tangan kalian. Kalau bilang batik, kalau botak, ingat, ikuti apa yang Bapak katakan. Oke? Kata kuncinya adalah ikuti yang Bapak katakan. Siap? Botak, batik, batik. Batik, batuk. Batuk, batik. Botak, batuk. Botak, batik. Batuk. Nah, konsentrasi. Ini masih pemanasan. Ya. Nanti kalau yang tidak bisa gimana? Maju. Iya. Maju, siap. Siap dong ya. Batuk. Batik. 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 Botak. Botak. Batuk. Batuk. Batik. Kok nggak ada yang salah? Dia kayak orang kedinginan. Batuk, botak, batik. Batuk, 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 batuk. Salah dia. Sini. Ya. Baik. Tersekalinya ada yang salah. Ya. Sini. Ayo berdiri di sini. Nah, sekarang tatap teman-teman kalian. Seret dari sana, seret gitu kan. Itu teman-teman kalian bukan? Ya. Senyum dong, bahwa masa cemberut kayak gitu. Ya. Baik, kita kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak hal tentang observasi ya. Baik itu definisi, ya,
pengertian observasi itu apa, kemudian struktur observasi apa. Ya, kita juga sudah belajar mencoba membaca contoh-contoh teks observasi yang ada di buku. Sekarang saya mau tanya sama dia ya, di antara yang sudah kita pelajari itu, kira-kira siapa Mbak namamu? Jihan. Jihan ya. Karena kan sambil senyum dong, jangan cemberut. Nah. Malu dia ya. Mbak Jihan, kamu masih ingat tentang pelajaran observasi ya? Enggak. Struktur observasi ada berapa Mbak Jihan? 3. Satu apa satu? Pernyataan. Kedua, deskripsi. Yang ketiga, apa Mbak Jihan? Satu? Yang keras, nggak dengar Mbak Jihan. Yang satu? Yang kedua? Yang ketiga? Apa Mbak Jihan? Pertama tadi Kurang keras. Pernyataan umum, yes. Kedua, deskripsi. Diulangi yang keras kayak nggak dengar. Yang pertama, stop. Apa? Kedua, deskripsi. bagian Ketiga, deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Oke ya, tahu ya. Ada 3 struktur teks observasi. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Silakan kembali. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke. Jadi hari ini ya kita akan belajar melakukan sebuah observasi langsung. Ya. Jadi nanti kalian saya minta untuk melakukan sebuah observasi. Ya. Nah, ini tujuan dari belum kepencet. Coba Mas atau Mbak, suara yang paling keras siapa? Ayo coba Mbak, yang keras Mbak. Tujuan pembelajaran, murid mampu mengevaluasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks laporan hasil observasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Murid mampu mengkreasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks laporan hasil observasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita secara umum ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, sebelum itu saya pengen membuat kesepakatan kelas dulu ya. Ada beberapa poin kesepakatan kelas, tolong dilihat. Yang pertama, coba dibaca keras bareng-bareng yuk. Yang pertama, kedua, Tidak boleh saling mengejek atau menyerang. tiga, Menggunakan bahasa yang baik secara lisan maupun tulisan. terus, Tidak keluar kelas tanpa izin kecuali bila ada keperluan mendesak. terus, Menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan. terus, Menyelesaikan tugas tepat waktu. terus, Tidak melakukan perundungan diri dan dalam bentuk apapun. terus. Menjaga ketenangan saat darat. Memahami perbedaan pendapat dan beragam pemahaman. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Sepakat semuanya ya? Sepakat. Baik, kalau sepakat mari kita jaga kesepakatan kelas ini sampai pembelajaran ini selesai. Nah, ini alur pembelajaran kita ya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi. Yang pertama nanti kalian akan mencoba melakukan observasi langsung. Hal pertama sebelum kita melakukan observasi itu adalah menentukan objek pengamatan. Ya, jadi nanti
kalian sebelum keluar kelas ini harus punya planning. Kira-kira kamu akan mengobservasi apa? Objek apa yang ingin kalian observasi? Yang kedua, melakukan observasi lingkungan sekolah. Jadi nanti silahkan kalian menyebar di sekeliling kelas ini mana kira-kira yang potensi untuk kalian observasi. Yang ketiga, membuat laporan hasil observasi sesuai struktur dari teks observasi tadi. Ada 3 tadi, ya. Pernyataan, deskripsi, dan yang terakhir manfaat, ya. Kemudian nanti mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, siapa yang presentasi? Apakah nanti semuanya atau tidak? Nanti kita acak secara random. Oke? Nah, dari keseluruhan ini kita menggunakan asesmen. Ya, Bapak akan menilai. Yang pertama adalah dari proses kita pembelajaran. Yang kedua nanti hasil akhir. Ini proses penilaiannya. Oke? Ada pertanyaan untuk alur? Paham ya? Jadi ini skema pembelajaran kita yang akan kita laksanakan di hari ini. Gitu ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya, kalian pasti nggak asing ya dengan ini ya? Ya. Apa ini? Yakin? Yakin pohon pisang? Pohon pisang, pohon pisang, pohon pisang. Ada yang belum pernah melihat pohon pisang? Angkat tangan. Enggak. Seusia kalian ini loh, ada yang belum tahu sama sekali pohon pisang? Tahu ya? Semuanya sudah pernah melihat secara langsung ya? Ya, Pak. Kalau tidak langsung silahkan tengok kepalamu ke sebelah kanan ya. Itu ada pohon pisang ya. Silakan saksikan sendiri dan ini adalah bentuk gambarnya saja ya. Nah, ini saya contohkan dulu karena kita belajar mengobservasi sebuah objek. Bayangkan saja ini adalah objek observasi. Nah, yang menjadi pemantik pertanyaan adalah yang pertama tadi sudah terjawab, ini adalah pohon pisang. Pohon pisang itu memiliki bagian apa saja? Yang pertama, jantung. Dari atas dulu deh, dari atas. Daun. Apa? Batang. Terus buah, umbut. Apalagi jantung, akar. Ya, minimal yang kalian ketahui secara umum, pisang memiliki bagian-bagian tersebut, daun, batang, dan akar secara umum. Ya, nah setiap bagian-bagian itu nanti pasti memiliki manfaat. Kira-kira daun pisang itu ada manfaatnya nggak sih selain berbentuk daun seperti itu, ya kan? Dalam kehidupan, nah membungkus makanan, terus bukan buat buras, membungkus buras. Bisakah daun pisang untuk buras? Nggak bisa kan? Nah, kalau membungkus buat buras mungkin bisa. Dipahami loh ya, salah loh ya kalau buat buras ya. Ya. Kedua, batang atau jantung pisang ya. Itu bisa nggak dimakan kira-kira? Bisa. Begitu juga dengan akar. Kira-kira apa manfaatnya? Nah, obat, oke ya, dan seterusnya. Pupuk mau barangkali ya kan? Nah, begitu juga yang lain-lain. Nah, inilah dengan pengamatan proses secara keseluruhan ini secara tidak langsung adalah kita melakukan sebuah observasi. Mengamati, melihat sesuatu objek secara detail ya, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi esensi dari objek tersebut. Nah, ini. Tapi ada yang sudah pernah makan buah pisang belum? Atau yang alergi buah pisang? Pernah? Ada yang nggak pernah makan buah pisang? Pernah semua ya? Artinya ini pohon yang sangat familiar sekali ya dalam kehidupan kita kan? Baik ya, mungkin yang jarang makan mungkin jantung pisang ya kan? Nah, apalagi generasi modern sekarang mungkin kalau era Bapak masih mengalami makan jantung pisang. Tapi kalau kalian mungkin paling sebatas hanya buahnya saja. Atau apa ini? Namanya ini kalau bahasa kita? Ini tahu nggak namanya apa ini? Jantung pisang. Kalau orang lain ngomong apa? Ontel ya. Tahu? Ya, setiap tempat biasanya ada istilah lain-lain. Intinya lah kalian tahu ini adalah
jantung pisang yang ketika kita masak itu rasanya enak. Ada yang belum pernah makan ini jantung pisang ini? Belum pernah? Ya, silakan nanti pulang cari jantung pisang ya. Oke. Jadi kira-kira ketika kita bicara apa pohon pisang ini, kalau di dalam struktur teks observasi itu bagian pernyataan umum atau bagian apa? Ketika kita pohon apa ini, berarti jawabannya adalah pohon pisang. Ya, mendefinisikan pohon pisang. Itu berarti bagian pernyataan umum. Kemudian tadi kita menjawab juga pohon pisang itu ada bagian-bagiannya bla 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 bla, itu merupakan bagian dari deskripsi bagian. Nah, sama dengan manfaat itu berarti deskripsi manfaat. Jadi itu strukturnya. Paham ya skemanya ya? Jadi ketika kalian mengobservasi sesuatu, ketika kalian menjelaskan tentang objek itu, ya baik secara ilmiah atau apapun, misalnya pohon pisang merupakan pohon bla 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 bla, itu berarti masuk ke bagian pernyataan umum. Nah, kemudian kalau kalian menjelaskan bagian-bagiannya, ya berarti itu deskripsi bagian. Begitu juga dengan manfaat. Ya, nah itu sekelas kita sudah tahu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini beberapa hal yang perlu Bapak ingatkan ya. Di dalam membuat teks observasi itu ada beberapa hal yang atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama tadi yang paling penting adalah menentukan topik atau objek observasi. Kalau sudah ketemu berarti mengumpulkan data observasi. Mengumpulkannya bagaimana, Pak? Bisa kita terjun langsung ke lapangan, bisa melakukan kajian literatur. Ya. Dari Google kah, dari website apapun dan seterusnya. Artinya pengumpulan data observasi ini tidak terbatas dari sumber apapun yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menyusun kerangka laporan. Ya, tiga tadi kerangka laporan tadi. Ya, kalau sudah ketemu kerangka baru kita mengembangkan dalam bentuk teks sesuai dengan kerangka laporan hasil observasi. Baru yang terakhir menyunting teks, mengedit ya, membaca kembali, memahami kembali kira-kira mana tulisan data atau apapun yang dirasa belum sesuai. Itu mengenai menulis observasi. Begitu juga dengan kebahasaan. Di dalam teks observasi ataupun teks-teks yang lain pasti memiliki beberapa kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan. Saya ingin menjelaskan secara singkat saja, nanti sambil belajar, sambil berproses, nanti kalian bisa memahaminya. Mereview ulang materi yang sudah disampaikan. Yang pertama ada nomina, kedua verba material, ketiga kopula, keempat verba pengelompokan, yang kelima verba keadaan, dan yang terakhir adalah istilah teknis. Apa itu? Nah, nanti sambil berjalan kalian bisa memahami. Sudah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Contoh teks observasi. Nah, kurang lebih nanti kalian akan membuat seperti ini. Ya, ini mengobservasi buah jeruk. Ya. Pernyataan umumnya kurang lebih seperti ini, deskripsi bagian juga seperti ini, deskripsi manfaatnya seperti ini. Jadi kurang lebih nanti kalian hasil dari proses pengamatan di lapangan akan berbentuk seperti ini. Pak, apakah semuanya harus berbentuk teks seperti itu? Enggak. Ya, nanti untuk output produknya kalian boleh membentuk dalam berbagai bentuk. Contoh bisa berbentuk poster, ya, bisa berbentuk infografik, ya, bisa berbentuk video atau apapun yang menurut kalian itu menyenangkan, ya. Tetapi secara umum hal perlu yang kalian sampaikan adalah 3 poin di dalam objek yang diamati. Oke. Ini jeruk ya. Begitu juga ada yang lain. Nah, ini sampah misalnya. Kalian mau mengobservasi sampah di sekolah kita, bisa. Silakan ya. Dilihat kira-kira di sekeliling kita itu sampahnya seperti apa. Ya. Banyakkah atau tidak adakah atau apa? Ya, silakan dicek nanti ya. Jadi pernyataan umum tentu dia menjelaskan tentang sampah. Sampah merupakan bla bla bla
bla bla bla dan seterusnya. Begitu juga deskripsi bagian, karena sampah itu dibagi menjadi beberapa jenis sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, apa manfaatnya? Baik sampah organik atau anorganik itu kira-kira ada manfaatnya nggak kira-kira yang dapat kita kelola untuk menekan produksi atau komposisi sampah yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ini juga ada sampah, terus perpustakaan sekolah misalnya. Kalian mau observasi boleh, silahkan. Ya, masuk izin Bu, mohon maaf izin saya mau masuk melakukan observasi. Cek di perpustakaan kalian itu ada apa saja kira-kira di sana. Ya, ada rak buku, ada apa dan seterusnya. Nanti silahkan cek, kalian susun. Ya. Nah, ini proyeknya. Ya, kalian nanti diminta untuk mengobservasi lingkungan SMA Negeri 1 Batu Sopang. Ya. Jadi silakan di sekitar sini saja, nggak usah ke jauh-jauh ke depan, ke jalan dan seterusnya biar cepat. Nah, ini untuk LKPD-nya ya. Sebelum Bapak lanjutkan lagi, nanti kalian Bapak bagi LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan nanti diisi nama kelompoknya siapa, kemudian dipahami. Di sini kalian tulis, misal kalian mengamati, objek yang kalian amati adalah perpustakaan. Berarti tulis perpustakaan. Kemudian ciri-ciri kondisi di dalamnya seperti apa? Tulis di sini. Poin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa saja yang ada di dalam perpustakaan ditulis selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya. Kemudian fungsi manfaatnya apa kira-kira jika ada. Kemudian catatan tambahan yang perlu kalian simpan atau kalian catat apa di sini. Baru nanti kalian masuk kelas dan mengerjakan 3 kerangka ini. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dari data yang sudah kalian peroleh di lapangan. Jadi yang kalian tulis ini berhubungan dengan ini. Jangan sampai kalian objeknya sampah, yang kalian tulis jadi observasi jeruk. Ya, jadi kita mensinkronkan data yang kita peroleh ke dalam teks laporan hasil observasi. Jadi semakin detail kalian dapatkan data di lapangan, maka di sini juga akan semakin mudah. Oke? Ada pertanyaan untuk LKPD? Nggak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang pembagian kelompok. Di sini ada berapa siswa? 40 ya? Itu ketambahan siswa baru? Enggak 40? Oh, satunya pindah ya? Oke. Baik, kalau gitu kita biar cepat, kita menggunakan sistem berhitung aja ya. 38 kalau satu kelompok kita buat 5, berarti ada berapa? 30 bagi 5? 6 berarti 7, 8 yang satunya nanti 4, ada 4 ya? Iya. Oke, kita berhitung 1 sampai 9. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 1, 2, 3, 4. Anjing 1. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 8. Oke, sudah ya. Kelompok 1 coba angkat tangan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. 1, 2, 3. Kelompok 4, halo. Kamu berapa? Yang tinggi dong, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3. 3 tak? Oke, tidak apa-apa ya. Baik. Itu kelompok kalian. Nanti silahkan
nanti silakan berkumpul dengan kelompok kalian, menentukan objek yang kalian observasi apa, ya. Selanjutnya, saya bagi LKPD-nya dulu, ya. Jadi nanti silakan keluar, ambil gadget, silakan manfaatkan yang bagus. Satu kelompok cukup membawa 1 HP. Oke? Satu kelompok cukup membawa 1 HP. Jangan lebih. Ya, silakan tentukan HP siapa, kemudian nanti silakan keluar, kondisikan situasi luar yang kondusif, jangan ramai, jangan berisik karena di samping-samping sana ada kelas yang sedang belajar. Ya. Ingat, jangan sampai sama, usahakan satu kelompok dengan kelompok lain jangan mengobservasi objek yang sama. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 3, aduh, 4, oke, 5, 6, 7, 8, 9, iya, oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita keluar? Gak ada pertanyaan? Waktu kalian di luar tidak lebih dari 15 menit. Silakan keluar, manfaatkan waktu 15 menit. Kemudian tanpa saya panggil langsung masuk kelas. Oke, silakan. Apa? Sudah menentukan objek? Ini memang Pak. Iya, enggak apa-apa. Bisa kan tulis. Nanti kalau nggak cukup bisa di buku. Pun kelapa kita. Apa ini nggak apa-apa loh, pucuk merah. Makanya nggak apa-apa. Nanti manfaatkan sumber informasi yang lain kan bisa pakai itu kan. Kalian pucuk merah. Apa? Pohon kelapa? Ya Pak. Oke, bisa. Kan ada banyak bagian. Iya, Pak, makanya nggak boleh Ini gampang. apa namanya, daun. ini. Buahnya, Daunnya bisa buat bikin sapu. Iya. Airnya buat orang sakit, Obat. bisa obat. Yukur Orang juga. orang sehat juga bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Buat di muka juga bisa biar Iya. bagus. Makanya ini terus kemudian batang dan seterusnya boleh. Tingginya diukur nggak, Pak? Nggak usah. Kan tinggi apa relatif toh, nggak semua pohon anu sama tingginya kan. Silakan. Apa akhirnya objek yang diobservasi? Ini nama panjang. Sampahnya atau tempat sampahnya? Tempat sampahnya. Ya, gimana tempat sampahnya? Ya, gimana tempat sampahnya? Kira-kira yang kamu observasi apakah layak atau enggak gitu? Atau sudah dipilah-pilah sampah organik dan anorganik? Belum, Pak. Iya. Nah, nanti tentukan ya. Jadi kira-kira lebih relevan sampahnya atau tempat sampahnya kira-kira. Nah, kalau mau tempat sampah dicek nanti di sana kira-kira tempat sampah di lingkungan kita itu sudah sesuai belum? Sesuai ketentuan. Ketentuannya kan tempat sampah itu kan harus dibagi-bagi ya kan? Kayak ini sampah basah, sampah kering. Harus dipisah. Kira-kira itu sudah dilaksanakan dengan bagus atau belum? Nah. Kemudian apa manfaatnya kok sampah dipisah? Ya, antara sampah basah dan sampah kering. Kan harus ada apa namanya? Maksudnya kan kenapa dipisah. Oke? Apa objeknya? Ini buah jambu biji, Pak. Hah? Buah jambu biji. Jambu biji. Pohon jambu biji di mana? Itu di samping. Wah, ada di situ. Ada, Pak. Oke. Apa ciri-cirinya? Memiliki batang berwarna coklat, daun berbentuk lonjong, memiliki bunga kecil, buah berbentuk bulat. Ada buahnya sudah? Ada, Pak. Nah, Ada. terus. Mau diambil, Pak. Oh, jangan. Kalau belum matang. Oke. Kayaknya tidak apa-apa. Kalau misalnya gini Pak, ini ciri-cirinya aja gitu. Boleh, kondisi banyak sebanyak-banyaknya, nggak harus 3.
apa saja yang ada di dalam kelas, misal kursi, meja, dan seterusnya, iceboard dan seterusnya. Apa yang kamu bisa lihat di kelas ini? Seadanya ini Pak. Ya, ada selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya kamu jelaskan di situ. Baru manfaatnya apa di situ. Oke Pak, habis itu baru yang ini di belakang. Nah, itu nanti kalau sudah kita masuk kelas baru mengerjakan ini. Yang penting kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya dulu, Oke, Pak. selengkap-lengkapnya baru sudah kita kerjakan. Apa? Bunga apa? Bunga amarilis. Mana bunga amarilis? Oh, bunga amarilis. Terus apa yang kamu temukan dari bunga amarilis? Berbentuk trompet. Berbentuk trompet. Warnanya cerah. Warnanya cerah. Merah, muda. Dia berakar apa? Akar akan jenis angker tunggang, kang serabut itu ada. Akar serambut. Serabut. Oke. Selain sebagai apa? Hiasan, ada manfaatnya nggak kira-kira? Iya, ini Belum. Digali. Ini apa? Objeknya? bougainville, Pak. Bougainville mana? Ini bunga. Oh, ini bougainville. Oke. Terus apa yang ketemukan dari bougainville? Bougainville punya batang yang berduri. Terus Terus warnanya menarik. warnanya menarik gimana? Dispesifikkan dong. Ada warna pink, Pak. Mm-mm. Cerah warnanya. Ya, terus? Ada warna putih juga. Ya, Nah, warna terus oranye juga ada. apa lagi yang kamu temukan selain itu? Bisa berfungsi jadi obat, Pak. Bunganya atau daunnya? Obat untuk apa ya? Bunganya. Kayaknya bunganya, Ya. Pak. Nah, coba nanti digali lebih banyak lagi itu ya, biar enak kali nyarinya. Kalau misalnya ini juga diisi kalau enggak, Kalau ada diisi, Kalau nggak ada? kalau nggak ada ya nggak ada. Itu catatan tambahan yang mungkin di sini belum ada, baru mau kau tambahkan kan? Nah, tulis di sini. Makasih Pak. Oke. Gimana hasilnya? Aman? Aman. Apa objeknya tadi? Objeknya pucuk Pucuk merah. Terus apa yang kamu temukan dari pucuk merah? Daunnya warna merah muda. oval atau Bazal terus apa lagi? Batangnya ini relatif lunak dan berwarna coklat muda hingga hijau. Daun berwarna merah muda hingga merah cerah. Terus ada manfaatnya? Ada sebagai tanaman hias, penyejuk udara, sama menambah estetika lingkungan. Ini apa catatan tambahannya? Ini perawatan pucuk merah membutuhkan penyiraman teratur saat cuaca panas. Kira-kira pucuk merah itu bisa tahan di semua suhu atau di cuaca panas? Dingin hidup nggak kira-kira itu? Hidup, Pak. Hidup. Hidup. Bisa untuk tambahan catatan dan seterusnya. Ya. Oke, sip, dilengkapi. Baru nanti kalau sudah masuk kelas ya. Oke, silakan duduk, silakan berkumpul di kelompok masing-masing, ya. Kemudian silakan dipahami data yang kalian peroleh di lapangan dan silakan menyusun, ya, laporan hasil observasi sesuai dengan kerangka dari teks observasi tadi. Kalian boleh menggunakan atau memanfaatkan gadget kalian untuk menggali sumber-sumber ya terkait dengan objek yang kalian dapatkan, ya. Jangan lupa nanti di bawahnya kalian cantumkan sumbernya apa ya. Contoh misal kalian mencari pengertian dari objek itu ya. Jangan lupa di bawahnya cantumkan sumbernya dari mana ya. Oke, silahkan. Ini juga nanti jangan lupa diisi ya. Bagian aja. Oke, ada kesulitan? Ya. Boleh silakan kalian menggunakan sumber-sumber dari sini, boleh, nggak apa-apa. Silakan dimanfaatkan ya. Sumbernya ini yang ini sendiri aja kan, yang ini ditulis juga nggak sumbernya? Enggak, ini kan kalian observasi langsung. Kalau ini misalnya kamu apa tadi objeknya? Nah, bunga amarilis ya. Nah, bunga amarilis ini kira-kira pengertian apa atau nama istilah latinnya apa? Kamu kan pasti cari sumber kan? Dari apa? Website atau apa kan? Nah, itu yang dimasuk ditaruh. Boleh di bawahnya sini sumbernya ditulis kecil gitu, nggak apa-apa ya. Cowok-cowok aman? Aman.
Oke. Nanti kalau sudah langsung ini ya diisi ya. Iya, Pak. Oke, waktu sudah habis. Sekarang waktunya presentasi ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap. Jadi baik, sambil memaksimalkan bagi yang belum, nanti sebagian menyimak juga. Jadi ketika nanti teman-teman kalian presentasi di depan, yang duduk di bangku tugasnya adalah memberikan komentar atau mungkin pertanyaan boleh ya. Oke, sudah siap? Saya acak ya. Siapa kira-kira kelompok? Halo. Silakan duduk dulu Mas. Silakan duduk ya. Saya acak dulu. Hai. Nah, silakan diperhatikan di depan nanti yang dapat jatah spinner berarti dia harus maju dengan segala kesiapannya. Oke? Siap? 1, 2, 3. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 ya, silakan. Jangan lupa yel-yelnya sebelum melakukan presentasi agar kita tetap semangat. Oke, berikan aplaus dulu kelompok 2. Sini, agak maju, awas kabel. Agak maju sini, ya. Kenapa? Ya dong, ya dulu baru presentasi, ya. Yuk. 1, 2, 3. 1, 1, kelompok kami kompak. 2, 2, kelompok kami keren. 3, 3, kelompok kami hebat. 1, 2, 3, kelompok kami bisa. Tepuk tangan, keren. Oke, silakan. Ayo presentasi. Gimana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama perkenalkan, nama saya Fitra Alfara, nama saya Dian Abdullah Putri, Nama saya Desa Kemalila. nama saya Aurelia Dwi Anwar. Kami akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok 2. Kami mengobservasi pohon kelapa. Ciri-ciri atau kondisi ada pohon kelapa tegak lurus, warna pohonnya coklat keabu-abuan, daunnya panjang berwarna hijau, bentuk buahnya sedikit lonjong, warna buahnya berwarna hijau saat muda dan berwarna coklat saat tua. Fungsi manfaat pohon kelapa: air kelapa dapat diminum sebagai penyegar tubuh dan obat. Daging buah kelapa dapat diolah menjadi santan dan bisa dimakan langsung. Batok kelapa bisa digunakan sebagai pengganti arang dan kerajinan. Batang daunnya bisa dijadikan sapu lidi. Catatan tambahan,
umur panjang karena pohon kelapa hidupnya bisa lebih lama dari pohon lainnya. Menyusun laporan singkat. Pernyataan umum, pohon kelapa disebut Cocos nokifera yang termaksud keluarga palma. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia sehingga sangat mudah ditemui di kebun perkarangan maupun daerah pantai. Deskripsi bagian, pohon kelapa memiliki ciri fisik tegak lurus, bentuk buahnya yang lonjong dan warna buahnya yang berbeda saat muda dan tua. Jenis atau spesies pohon kelapa yang kami ketahui adalah pohon kelapa sawit. Dan yang terakhir, ada deskripsi manfaat. Pohon kelapa sangat bermanfaat bagi manusia. Airnya dapat diminum sebagai obat atau penyegar tubuh. Daging buahnya bisa diolah menjadi santan dan batoknya bisa digunakan untuk pengganti arang atau kerajinan. Dan daunnya bisa kita jadikan sapu lidi. Refleksi. Nah, gitu, oke, itu nanti ya. Oke, silakan kelompok 5 memberikan komentar. Berdiri dong. Ya. Izin bertanya. Tadi kan mereka nyebutin kan obat sebagai kelapa. Itu bukan kelapa sebagai obat. Nah, obat apa aja? Itu kan bisa kelapanya, kelapa mudanya, air kelapanya bisa diminum sebagai obat cacar. Oke, sudah? Oke, baik, tepuk tangan dulu kita. Silakan ditutup, kita gantian. Ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 yang presentasi, saya spin siapa yang komentar. Saya spin dulu ya. Oh, kelompok 2 sudah dihapus berarti ini ya. Kita ulangi. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 1 yang memberikan komentar yang maju adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silakan. Oke ya, kelompok 1 tugasnya adalah memberikan komentar. Oke. Bisa, pasti bisa. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang semuanya. siang. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas laporan hasil hasil observasi. Topik observasi kami itu toilet sekolah SMA Negeri 1 Batu Sopang. Ya. Perkenalkan, saya Kanisius Marvelo Berteba 2. Saya Anwar Gelfio Sabah. Saya Azhar Abdul Akbar. Saya Muhammad Lebar Aditya Pratama. Langsung saja. Tugas observasi, objek yang diamati adalah toilet sekolah, ciri-ciri dan kondisi. Pada toilet terdapat bak air, gayung sabun, wastafel air, dan kondisi toilet lantainya basah, airnya mengalir sedikit licin. Udara masuk melalui ventilasi. Fungsi dan manfaat, tempat guru dan siswa membuang air kecil atau besar, tempat bagi siswa untuk mengganti baju, cuci tangan, kadang juga digunakan untuk mandi. Catatan tambahan, toilet membutuhkan sabun dan air yang bersih, ventilasi dibersihkan agar udara yang masuk lebih bersih, lantai dan dinding dapat lebih bersih setiap harinya. Pernyataan umum. Toilet sekolah merupakan salah satu fasilitas penting di lingkungan sekolah yang digunakan oleh siswa, guru, dan warga sekolah. Deskripsi bagian. Toilet sekolah memiliki bangunan permanen dengan dinding keramik, air mengalir dengan baik, lantai cukup bersih, dan tersedia tempat sampah.
Beberapa pintu masih berfungsi dengan baik dan ventilasi membantu sirkulasi udara. Deskripsi manfaat. Toilet sekolah bermanfaat sebagai tempat buang air kecil atau besar, menjaga kebersihan diri siswa atau siswi sekolah, serta mendukung kesehatan lingkungan sekolah. Sudah? Kelompok 1? Refleksi. Oh, belum? Refleksi langsung. Nanti. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami pada hari ini, apakah ada pertanyaan atau masukan? Kelompok 1 silakan. Gimana? Komentar siapa? Siapa kira-kira yang mau memberikan komentar kelompok 1? Apakah hasil observasi dari kelompok 5 cukup bagus atau ada yang perlu diperbaiki kira-kira? Sudah cukup bagus dan lengkap. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan diakhiri. Tutup. Refleksinya. Ditutup dulu ya. Nanti tak tanya. Oke, sekian presentasi kami mengenai laporan observasi toilet tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, ya. Karena waktu sudah habis, silakan nanti dengarkan saya. Gini. Baik, karena waktu sudah habis, yang lain kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ingat, ini produk nanti di rumah silakan dibuat dalam bentuk yang menarik ya. Boleh dalam bentuk poster, ya, boleh dalam bentuk info, grafik, atau boleh juga dalam bentuk komik atau sejenisnya. Enggak, dari hasil observasi itu baru nanti kita presentasikan secara bergantian. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, melanjutkan ini presentasi dan sekaligus nanti kita akan menyunting ya tulisan yang sudah kalian buat. Kira-kira ada nggak yang perlu kita perbaiki di dalam tulisan kalian? Oke? Oke, baik. Selanjutnya sebelum itu, dari proses yang sudah kalian lalui tadi, mulai dari kalian menentukan objek, kemudian kalian menganalisis objek, kemudian menyusun ya sebuah laporan hasil observasi singkat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk Bapak ketahui dan kalian jawab sejujur-jujurnya. Yang pertama, apa sih manfaat pembelajaran kali ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu kira-kira ada manfaatnya enggak? Coba, ada yang berani? Coba pakai ini biar jelas. Kan tadi toilet kan tema kami kan, Pak. Itu kayak kita melatih kepedulian gitu nah ke lingkungan, kayak ke toilet itu nah biar kita jaga kebersihannya gitu, nyaman juga yang lain make, bukan kita aja yang make. Oke, terima kasih. Ada yang lain kira-kira? Satu lagi cewek, apa kira-kira manfaat pembelajaran kita hari ini dari kalian mengobservasi objek-objek yang kalian tentukan tadi? Apa kira-kira dari proses itu kalian mengetahui hal-hal baru? Iya, siapa yang berani? Coba. Ayo. Saya kok semakin baik, coba. Manfaat pembelajaran hari ini, kita bisa dapat mengetahui manfaatnya, bagian-bagiannya yang kita observasi hasil hari ini. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini sebenarnya adalah melatih kita untuk lebih peduli, ya. Peduli terhadap apa? Terhadap apapun yang ada di sekeliling kita. Awalnya yang kalian belum mengetahui tanaman sekecil itu di depan perpustakaan. Bunga apa tadi? Yang bentuknya kerucut tadi, ada yang mengobservasi tadi? Yang warnanya oranye? Bunga apa namanya? Nah, bunga amaris. Kalian tahu nggak nama bunga itu sebelumnya? Belum tahu ya kan? Kalian tahu nggak kira-kira sebelumnya kalau bunga itu memiliki manfaat ya sebagai obat atau tidak sekedar sebagai hiasan di depan ke kelas? Juga masnya tadi menyampaikan kita setelah survei melihat observasi toilet ya dengan kondisi seperti itu artinya kita memunculkan kepedulian kita ya kan, kesadaran kita untuk pentingnya menjaga sebuah fasilitas umum ya, toilet atau apapun itu. Jadi kesadaran itu mulai muncul. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa kesulitan
yang kalian temui dalam proses observasi tadi? Ada nggak kesulitannya? Apa kira-kira? Dalam memilih konsep, Itu ulangi yang keras. dalam memilih konsep buat observasi. Oh, objek maksudnya ya? Nah, dalam menentukan objek tadi sulit. Iya, Ya. sulit. Oke, selain itu ada yang lain? Ada kesulitan tadi, Mas? Tidak ada, aman. Ada kesulitan? Yang paling sulit terlepas dari menentukan objek apa kira-kira? Tidak ada? Semuanya aman terkendali? Di dalam mencari apa menuliskan laporan hasil observasi kira-kira ada kesulitan? Apa? Waktunya terbatas. Oke. Ya, tidak apa-apa karena itu adalah kalian yang melakukan dan kalian yang merefleksikan, ya. Tidak ada kesulitan apapun, artinya kalian menguasai semua yang sudah berjalan dan mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan. Oke? Nah, sebelum itu saya ingin refleksi lanjutan. Silakan dibuka nanti ya. Udah scan barcode. Nyampe nggak kira-kira? Nah, boleh mendekat. Pakai lens bisa, pakai QR code bisa. Ya, Google bisa. Coba. Bisa? Oke, sudah? Nah, silakan membuat di situ kan kalian menulis nama ya. Ya, silakan ditulis nama kelompok kalian. Misal kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok berapa. Namanya nama kelompok ayo. Nama kelompok ya. Bisa? Bisa? Belum ada peserta yang gabung? Kelompok 6 sudah? Kelompok 4 sudah? Nah, ayo yang lain. Silakan. Ini Cocos Buniki Vera ini apa ini? Kelompok berapa ini? Tulis nama kelompoknya. Sudah? Silakan dikerjakan bersama-sama nanti ya. Hah? Oh iya sudah, nggak apa-apa wes. Ini kelompok berapa berarti? 2. 1 belum. 2 sudah. 4 sudah. 5 belum. Kelompok 5. 5 mana? Oh, 5. 6 sudah. 7 belum. Sudah. 8 9 sudah semua. Oh, sudah semua ya. Oke, siap. Silakan dikerjakan, waktunya nggak banyak. Oke ya. Mulai. Sudah? Yes. 7 benar, yang 9 2-nya salah. Dilanjutkan. Lanjut. Nah, kita lihat. Nah. Berikutnya. Ya, betul semua ya. Oke, berikutnya. Masih kelompok
imut yang memimpin. Ya. 3. Sembilan, oke ya. Oke, masih kelompok imut. Sudah 6 betul, yang lain salah. Kelompok masih kelompok imut. Ayo, waktu habis. Masih imut. Ayo cepat. Yang betul deskripsi manfaat. Masih imut. Ayo. Betul ya? Oh. Masih? Imut. Betul. Sudah. Terakhir. Siapakah yang pemenangnya? Kelompok 4, kelompok 1, 80 poin. Siapakah dia? Oke. Baik. Oke. Nanti. Sudah ya? Baik, sudah ya? Baik. Selamat untuk Fokus Nuci kelompok berapa? 2. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terakhir, sebelum kita akhiri, saya minta salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tolong Mas, kesimpulan kita hari ini apa kira-kira? Singkat, padat, dan jelas menurutmu? Menunjukkan rasa kesadaran. Ya, menunjukkan rasa kesadaran. Kesimpulan kita hari ini ya. Baik, secara keseluruhan kita sudah melalui proses yang cukup sederhana, melatih kalian untuk melakukan sebuah observasi, juga melakukan sebuah
laporan teks observasi sederhana. Di pertemuan selanjutnya kita akan memaksimalkan hasil yang sudah kalian lakukan. Kita akan melakukan menyunting dan kemudian output produk yang kita harapkan. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.